Asrama Haji Embarkasi Surabaya pemirsa akan memberangkatkan 4 kloter calon jemaah haji menuju ke Tanah Suci. Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Mahmud Fauzi langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Mahmud, kloter berapa saja yang diagendakan akan berangkat ke Tanah Suci hari ini? Baik, selamat pagi teman-teman. Asrama Haji Embarkasi Surabaya hari ini diagendakan akan memberangkatkan 4 kloter calon jamaah haji dari Bandara Internasional Juanda menuju ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Hari ini 4 kloter yang akan diberangkatkan menuju ke Tanah Suci adalah kloter 11, 12, dan kloter 13 yang berasal dari Kabupaten Tuban serta kloter 14 yang berasal dari Kota Batu. Rencananya keempat kloter calon jamaah haji ini akan diterbangkan menuju ke Tanah Suci mulai sore nanti hingga malam sekitar pukul 23.00. Sementara hari ini juga diagendakan akan ada 1 kloter calon jamaah haji yang akan tiba dan masuk di Asrama Haji Surabaya, yakni kloter 15 yang berasal dari Kota Batu. Kloter 15 ini diprediksi akan tiba di Asrama Haji Surabaya pada pukul 08.00 pagi nanti. Saat ini Embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 10 kloter calon jamaah haji menuju ke Tanah Suci. 10 kloter ini diantaranya adalah 5 kloter berasal dari Kabupaten Bojonegoro, 4 kloter berasal dari Kabupaten Lamongan, dan 1 kloter berasal dari Kabupaten Gresik. Dengan total calon jamaah haji yang sudah diberangkatkan yakni 3.710 calon jamaah haji. Calon jamaah haji keberangkatan dari Embarkasi Surabaya ini masing-masing tiap kloternya terdiri dari 371 calon jamaah haji, terdiri dari 366 jamaah dan terdiri dari 5 petugas pendamping, 2 pendamping ibadah haji dan 3 lainnya pendamping kesehatan. Dari 10 kloter calon jamaah haji yang sudah diberangkatkan dari Asrama Haji Surabaya ini, ada beberapa perhatian yang ditemukan oleh petugas BPIH, yakni beberapa tas dan juga bawaan para calon jamaah yang disita karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti sampai saat ini ada masih banyak calon jamaah yang membawa tas yang di luar ketentuan yang sudah ditetapkan. Ada juga jamaah yang membawa makanan dan minuman ringan, tentunya ini dilarang untuk masuk ke dalam pesawat, serta ada beberapa calon jamaah yang masih ditemukan membawa benda-benda tajam seperti gunting, silet, dan juga cutter ke dalam bagasi pesawat. Tentunya barang-barang berbahaya ini dilarang dalam penerbangan internasional sehingga barang bawaan penumpang disita dan tidak boleh dimasukkan ke dalam pesawat. Terkait barang bawaan, sudah ada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, di mana tiap calon jamaah haji ini diberi fasilitas 3 tas yang bisa dibawa ke dalam pesawat. 1 tas besar berlogo SV dengan kapasitas 32 kg ini bisa dimasukkan ke dalam bagasi. Calon jamaah haji juga diberi ketentuan bisa membawa 1 tas tenteng dengan kapasitas 7 kg, ini bisa dibawa ke dalam pesawat, serta 1 tas kecil untuk tempat paspor. Selain 3 tas tersebut, calon jamaah haji dilarang membawa tas atau barang bawaan lain. Jika calon jamaah haji tetap membawa barang bawaan lain, maka akan dilakukan penyitaan. Selain itu, pada tahun ini, calon jamaah haji embarkasi mendapatkan fasilitas fast track dari Kementerian Kerajaan Arab Saudi. Apa itu fasilitas fast track? Fasilitas fast track ini adalah fasilitas pemeriksaan dokumen imigrasi yang tadinya dilakukan ketika berada di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah. Khusus pada tahun ini, seluruh pemeriksaan dokumen imigrasi akan dilakukan di Bandara Juanda. Sehingga nantinya ketika calon jamaah haji tiba di Bandara Madinah tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan dokumen imigrasi. Sehingga calon jamaah haji bisa langsung menuju ke bis mereka dan beristirahat di hotel-hotel yang telah ditentukan. Pada tahun ini, temanya adalah calon haji ramah lansia, karena saat ini ada 45.000 calon jamaah haji lansia. Di Jawa Timur sendiri, dari 37.000 calon jamaah haji, ada 4.500 calon jamaah haji lansia. Mengingat banyaknya calon haji yang memasuki usia lansia, berbagai fasilitas maupun layanan ini diusahakan ramah lansia. Sekretaris BPIH Embarkasi Surabaya Abdul Haris menjelaskan
ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan stamina dan fisik yang prima. Dia berharap kepada seluruh calon jamaah haji agar dalam proses ibadah ini bisa menjaga kondisi fisik dan juga stamina agar seluruh proses ibadah di Tanah Suci nantinya bisa berjalan dengan lancar. Sekretaris PBA Surabaya juga berharap dengan berbagai persiapan yang matang dan kerjasama dari berbagai pihak di embarkasi Surabaya, dia berharap seluruh proses pemberangkatan calon jamaah haji dari embarkasi Surabaya bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Sementara demikian laporan dari Surabaya, kembali ke Jakarta. Terima kasih Mahmud Fauzi atas informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ada sebanyak 70 jemaah haji dari embarkasi Surabaya yang gagal berangkat ke Tanah Suci. Untuk mengisi kekosongan, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH embarkasi Surabaya saat ini sedang mengajukan pergantian calon haji. Kloter perdana jemaah calon haji PPIH embarkasi Surabaya mencatat sebanyak 70 orang jemaah haji dinyatakan gagal berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Hal ini dikarenakan ada jemaah haji yang telah meninggal dunia, sakit, hamil, serta beberapa di antaranya mengundurkan diri. Untuk itu pihak PPIH embarkasi Surabaya telah mengajukan pembatalan visa jemaah yang batal berangkat, serta mengajukan pergantian nama calon haji untuk mengisi kekosongan jemaah yang batal berangkat. Berangkat itu bukan hanya karena sakit, tetapi ada yang meninggal, dan itu nominasi yang meninggal. Kemudian ada yang sakit, kemudian ada yang gagal karena hamil, dan ada yang mempunyai kepentingan acara yang tidak bisa ditinggalkan. Kita kemarin sampaikan adalah 70, dan 70 itu kita sudah ajukan pembatalan visa. Kita pun sudah lakukan request visa sebagai pengganti yang kita ambil dari jamaah cadangan lunas yang menjadi naik dari cadangan menjadi jamaah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.